Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brothers and sisters. Ramadan is proof. Ramadan adalah bukti. Puasa adalah bukti bahwasanya kita bisa menghentikan kebiasaan buruk kita. Sholat tarawih adalah bukti bahwasanya kita mampu melaksanakan qiyamul lail. Dan sahur adalah bukti bahwasanya kita mampu bangun subuh. Maka dari itu, wahai saudara-saudariku semuanya, Islam adalah agama yang mudah. Buktinya kita bisa melaksanakannya selama 30 hari. Ayolah brothers, berarti sama aja kita akan bisa melaksanakannya setiap hari. Tentu ini menjadi pesan dan cambuk untuk diri kami pribadi khususnya dan umumnya kepada teman-teman semuanya. Poin yang pertama, fasting, puasa is a proof that we can stop bad habit. Adalah bukti bahwasanya kita mampu menghentikan kebiasaan buruk yang kita pernah lakukan. Jadi puasa kita dihindarkan dari dosa-dosa yang kecil, apalagi dosa-dosa yang besar. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Yang artinya apa? Ad-dunya sijnul mu'min, laksana penjaranya orang mukmin, wa jannatul kafirin, dan laksana surganya orang-orang kafir. Memang kita ketika puasa seakan-akan di penjara, tidak boleh ini, itu, tidak boleh A, B, dan C. Tapi ingatlah apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tentu itu buruk untuk kita. Namun ketika kita tinggalkan, kita mengurung diri kita seakan-akan laksana di penjara, itu menjadi kebaikan untuk kita. Dan tentunya segala hal yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya akan menjadi kebaikan untuk kita. Dan ini telah banyak buktinya dari segi saintis, dari segi fisik, kesehatan, mental, dan lain sebagainya. Aslinya apa yang diberitakan oleh Allah apalagi di bulan Ramadan ini sejatinya sangat bermanfaat dan baik untuk kita. Sebagaimana puasa itu ternyata menyehatkan. Ketika kita tidak makan cukup lama, lebih dari 10 jam, ternyata bagian terkecil dari kehidupan kita namanya sel itu aktif mencari hal-hal yang perlu dijadikan sumber tenaga. Salah satunya apa ya? Bakteri, virus, dan lain sebagainya. Makanya dengan fasting ternyata tubuh kita sehat. Sedangkan orang Islam itu telah berabad-abad lamanya menemukan makalah yang berbunyi sumu tasifu, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Tidak hanya itu saja, tentu saja kita ingin berhusnuzon bahwasanya semua sudah mengetahui firman Allah dan semuanya banyak yang sudah hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Supaya apa? Supaya kita la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita itu diwajibkan oleh Allah berpuasa sejak lebih dari 1500 tahun lamanya. Sedangkan dari ilmu medis itu mengetahui bahwasanya puasa ternyata itu menyehatkan. Kalau dalam istilah orang-orang yang gym itu diet, setelah itu carb. Kalau dalam istilah kesehatan autophagy, intermittent. Sebelum semua istilah-istilah itu, Islam telah lebih dulu sejak lebih dari 1500 tahun lamanya sudah awal untuk memerintahkan kita berpuasa. Bahkan tidak hanya sehari saja, tapi selama 30 hari. Kita dididik di bulan Tarwiyah ini. Jadi ini proof bahwasanya kita mampu. Fasting is a proof that we can stop bad habit. Jadi puasa itu menjadi bukti bahwasanya kita mampu menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk, entah kebiasaan makan berlebihan, tidak kontrol dalam beberapa hal, dan lain sebagainya. Ini sebagai bukti bahwasanya kita bisa dan kita mampu. Ayolah brother, wake up. Oke lah, kita tidak boleh terpedaya atau bahkan silau atau bahkan ingin dengan kebebasan orang-orang yang non-Islam atau orang Islam yang tidak percaya akan keislamannya sendiri. Mereka memang bebas sebebas-bebasan, namun ingat firman Allah ya dalam Quran surat Al-Imran ayat 196 dan 197 yang berbunyi, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Yang artinya, la yaghurrannaka, jangan sekali-kali kita itu terpedaya terhadap kebebasan orang-orang kafir yang bergerak bebas di dalam suatu negeri. Kayak sekarang kita lihat orang-orang yang ngaku iman tapi seperti orang kafir, ya sama aja kafir, katakan kafir aja gitu. Banyak yang memporak-porandakan negara kita saat ini sampai sebegitunya. Entah korupsi, entah ini, entah itu, sampai nggak habis pikir lihat berita, gak usah, jangan lihat. Ya parah sekali ya seperti itu. Dan itu kebebasan kita, jangan terpedaya terhadap kebebasan mereka. Karena ingat ayat selanjutnya, ayat 197-nya berbunyi, mata'un qalil summa ma'wakum jahannam bi'sal mihad. Yang artinya mata'un qalil itu hanyalah kesenangan yang sangat sedikit. Summa ma'wakum jahannam bi'sal mihad.
dan tempat kembali mereka ialah neraka jahanam, yakni seburuk-buruk tempat kembali. Orang penghuni neraka aja baru masuk neraka dia udah otaknya sudah mendidih, bayangkan. Ketika di dalam ayat-ayat yang lain, ketika mereka meminta minum yang ada hanya besi yang mendidih, ya ketika didekatkan pada mukanya hangus, apalagi ketika dituangkan hancur leburlah tubuhnya. Ketika minta makan yang ada cuma zakum dan lain sebagainya. Apakah kita ingin kita diperingatkan oleh Allah, la yagurunaka, jangan sekali-kali tidak terpedaya nanti karena kebebasan itu muaranya summa wahum jahannam babrisal mihad, tempat kembalinya itu neraka jahanam. Jadi kita nggak boleh terpedaya, bebaslah mereka, orang-orang yang nggak percaya dengan agamanya sendiri, orang Islam mengaku Islam tapi bebas pacaran, ini itu, minuman keras, judi, korupsi, atau bahkan orang-orang kafir yang memang melakukan hal semacam itu. Kita nggak boleh silau sama sekali, karena muaranya kembalinya mereka nanti ialah summa mahum jahannam wa bi'sal mihad, yakni seburuk-buruk tempat kembali neraka jahanam tempat kembalinya. Oleh karena itu kita nggak boleh silau dengan kebebasan mereka. Jadi puasa ini bener nih, ini bukti bahwasanya kita mampu menghentikan kebiasaan buruk. Jadi fasting is a proof that we can stop bad habit. Poinnya kedua, jadi sholat tarawih yang kita laksanakan 2 rakaat salam sampai 8, setelah itu ditutup dengan 3 witirnya. Ini adalah proof atau bukti bahwasanya kita mampu melaksanakan sholat qiyamul lail. Jadi ini adalah bukti bahwasanya kita mampu melaksanakan sholat tahajud. Oke lah, mainlah brothers. Jadi ada pernah Rasulullah itu bersabda ya. Jadi Jibril datang kepada Rasulullah dan salah satu poinnya itu ya, syaraful mu'min qiyamul bilail wa izu istighna'uhu anikas. Ya artinya kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya, dan wa izu istighna'uhu anikas, ada pada dirinya itu tidak ada sedikit pun berharap menggantungkan dirinya kepada sesama manusia. Itu kemuliaan orang muslim. Apalagi kita sudah setelah 30 hari mampu melaksanakan sholat tarawih, berarti ini adalah bukti brothers bahwasanya itu kita mampu untuk sholat tahajud atau qiyamul lail. Mari jadikan ini sambung, terutama khususnya untuk diri kami pribadi dan umumnya kepada teman-teman semua. Ayo buktikan bahwasanya kita akan bisa melaksanakannya di luar bulan Ramadan. Poin yang ketiga yaitu sahur. Sahur itu adalah bukti bahwasanya kita mampu bangun subuh, teman-teman. Terbukti juga ketika subuhnya di Ramadan pasti banyak jamaahnya. Oleh karena itu adalah bukti bahwasanya kita semua aslinya mampu. Ayo kita pertahankan, karena setelah bulan Ramadan itu bulan Syawal yang berasal dari kata syalan yang irtafa'an, yang artinya sebuah peningkatan. Jadi setelah bulan Ramadan ini tugas kita tidak lain dan bukan hanyalah untuk mempertahankan amalan-amalan tersebut hasil tarbiyah selama 30 hari digembleng di bulan Ramadan, maka kita pertahankan supaya kita mendapatkan irtafa'an atau peningkatan. La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan takwa itu dalam ayat-ayat yang lain, dengan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dalam ayat-ayat yang lain, itu kita mendapatkan kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak hanya itu saja, di dalam Quran surat At-Talaq 2 dari 3 itu kan juga sama. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar, berikan solusi dari berbagai problematika yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tidak hanya itu, di kelanjutan ayatnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah jamin rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak hanya itu, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Setelah itu kita tinggal bertawakal, maka Allah akan cukupkan. Gak mungkin tidak cukup. Makanya kalau ada masalah, solusinya takwa. Makanya kalau lagi buntu seakan-akan rizkinya sempit, solusinya takwa. Makanya kalau ketika kita dilanda ketidakcukupan atau kekurangan, ya solusinya takwa. Tentu Ramadan ini tujuannya yaitu takwa. Sekarang terbuktikan untuk menjadi orang Islam yang kafah, menjadi muslim sejati itu adalah hal yang mudah. Dan agama Islam ini adalah agama yang mudah. Oleh karena itu, stay halal brother. I hope to see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.